Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semua, semoga kita semua mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Video kali ini kita akan coba membahas 6 hal penting yang harus diperhatikan bagi siapa saja yang akan belajar membaca ayat suci Al-Quran atau mungkin sedang belajar membaca ayat suci Al-Quran. Apa saja 6 hal itu? Sebelum dimulai silahkan subscribe dulu channel ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Yang pertama, hal yang harus diperhatikan adalah meluruskan niat. Membaca Al-Quran adalah suatu amal ibadah. Sedangkan amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali niatnya ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Niatnya benar, maka amalnya benar. Niatnya rusak, begitu juga amalnya. Jangan sampai kita merusak niat kita sehingga amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam membaca Al-Quran pun sama. Kita harus karena Allah Subhanahu wa taala. Harus minimalnya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita meniatkan dalam hati kita ini untuk niat-niat yang selain Allah. Contoh apa? Misal, ketika akan belajar membaca suci Al-Quran, diniatkan untuk pujian. Ketika misalkan bisa membaca Al-Quran, mungkin nanti akan ada yang muji. Apalagi ketika bacanya bagus, benar, suaranya merdu dan lain sebagainya, akan banyak orang yang muji. Atau misalkan tenar, ya, diundang ke sana kemari ketika kita fasih membacanya. Atau ketika suara kita merdu. Atau mungkin mendapatkan uang, karena sering diundang, kita dikasih uang. Nah, hal-hal yang seperti ini tuh tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Lantas bagaimana ketika datang godaan-godaan tersebut menghampiri hati kita? Hal tersebut lumrah terjadi kepada setiap orang ketika akan melakukan ibadah. Nah, yang kita harus lakukan adalah menepis semua godaan-godaan itu. Jangan sampai kita mendukungnya ketika datang. Kamu belajar pasti untuk pujian, untuk harta, untuk ketenaran dan sebagainya. Tidak. Tepis dengan hati kita sekuat tenaga, saya bukan karena hal-hal tersebut, tapi saya karena Allah, saya ingin mengharapkan pahala dari Allah. Luruskan niat. Luruskan niat bukan hanya di awal, tapi di pertengahan, begitupun di akhir amal. Ketika kita akan belajar membaca Al-Quran, begitupun ketika kita setelah bisa, bahkan ketika kita mengamalkan, terus-menerus membaca Al-Quran, niat tetap harus terus diperbaharui. Jangan sampai melenceng sedikit pun. Ini begitu penting. Selanjutnya, yang kedua, ketika kita akan belajar membaca ayat suci Al-Quran, sudah barang tentu kita harus meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk bisa belajar membaca ayat suci Al-Quran. Kenapa? Ada kata yang sedikit menarik yang mungkin pernah kita dengar dari teman-teman kita. Misalkan, kenapa kamu nggak belajar Al-Quran? Saya nggak punya waktu. Ya udah, ayo kita belajar. Nanti insya Allah saya akan menyisakan waktu untuk bisa belajar. Tolong digarisbawahi, menyisakan waktu untuk belajar Al-Quran itu sungguh tidak tepat sama sekali. Kenapa? Karena yang namanya sisa itu pasti bekas dari yang lain. Kita menyisakan waktu untuk Al-Quran. Berarti waktunya itu bekas dari waktu-waktu untuk yang lain. Kita kan juga tidak ingin ketika kita menjadi sisa dari orang lain. Misalkan kita sama orang tua kita dikasih nasi, nasinya sisa, ya. Dikasih uang, uangnya sisa, sedikit kan. Dikasih apapun sisa, gak mau. Apalagi Al-Quran. Al-Quran tidak boleh memakai waktu sisa. Harus diluangkan, makanya yang bagus itu meluangkan waktu, bukan menyisakan waktu untuk Al-Quran. Sehingga kalau meluangkan waktu, waktunya khusus untuk Al-Quran, tidak boleh untuk yang lain.
dan memang Al-Quran diutamakan. Contoh, setiap hari saya akan meluangkan waktu untuk bisa belajar Al-Quran 30 menit. 30 menit ini memang Al-Quran, dan jangan sampai dipakai untuk yang lainnya, tidak boleh. Tapi kalau sisa itu bisa terpakai, karena bahasan juga sisa. Sekali lagi, luangkan waktu. Jangan sampai sibuk dengan urusan-urusan yang mohon maaf keduniaan, sehingga kita lupa dalam belajar membaca ayat suci Al-Quran. Kita ini seorang muslim. Jangan sampai membaca ayat Quran, kitab suci kita tidak bisa. Bagaimana nanti kalau Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, pernahkah engkau membaca Al-Quran? Sampai ayat berapa engkau membaca Al-Quran? Sampai hafal berapa engkau ayat suci Al-Quran? Nah, inilah yang menjadi sangat penting. Kenapa kita harus meluangkan waktu untuk bisa belajar Al-Quran. Yang nomor 3, kita harus mempunyai guru atau berguru. Kenapa harus berguru? Begini, mempelajari cara membaca ayat suci Al-Quran dengan baik dan benar itu harus dengan ilmu. Ya, ilmu. Sedangkan ibadah itu harus dengan ilmu. Karena kalau ibadah tidak dengan ilmu, maka tidak akan diterima. Sama seperti niat tadi. Nah, ilmu yang benar itu yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Kita bisa mengetahuinya lewat para ulama, para ustadz, para ahli-ahli Al-Quran, guru-guru ngaji. Tentunya kita harus berguru. Pada zaman ini, mungkin ada 2 bentuk guru. Ya. Yang pertama, guru secara langsung dan guru secara tidak langsung. Guru yang secara tidak langsung bisa melalui handphone, internet, YouTube, dan lain sebagainya, media sosial. Itu mungkin bisa termasuk guru. Ya, kita melihat video dan lain sebagainya. Nah, tapi itu guru secara tidak langsung. Baik, insya Allah baik, tapi kurang afdol. Karena kalau untuk benar-benar belajar, bagusnya kita mempunyai guru yang langsung. Guru langsung, kita talaki kepadanya, kita mengetahui salah dan benarnya bacaan kita dari guru tersebut. Nah, seperti itu ya. Jadi syaratnya 2 ketika berguru. Yang pertama, usahakan langsung. Ya. Walaupun mungkin nanti ketika berguru secara tidak langsung, bagus untuk mendukung. Ya. Yang kedua, cari guru yang memang mumpuni dalam bidang Al-Quran. Jangan sampai kita asal-asalan dalam memilih guru. Sehingga kalau asal-asalan, ya ilmu juga nanti asal-asalan. Baik, yang ketiga apa? Guru. Yang keempat sekarang, teruslah berlatih setiap hari. Berlatih apa? Berlatih membaca Al-Quran. Kesalahan orang-orang sekarang ya ketika belajar membaca ayat suci Al-Quran, mereka belajar teori dan lain sebagainya hanya ketika di pengajian atau ketika bersama guru. Tapi di luar itu dia tidak memakai. Jangankan membacanya, ini bisa jadi dia tidak membacanya sama sekali. Orang yang membacanya saja ketika telah belajar, kadang bacaannya itu dia tidak mengusahakan mengamalkan ilmu yang telah dia pelajari dari gurunya. Kadang dia masih seenaknya, ya. Harusnya mad itu bacanya seperti ini, ikhfa itu seperti ini, ya, dan idgham itu seperti ini. Tapi ketika dia baca Al-Quran tetap aja cepat-cepat bacanya. Banyak hal-hal yang dilanggar. Nah, hal ini yang menjadi penghambat ketika kita ingin membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Harusnya seperti apa? Ketika kita belajar, maka langsung praktekkan. Lebih baik lambat bacaannya, tapi berkualitas. Benar, baik. Daripada cepat-cepat, walaupun banyak, itu pasti banyak yang salah-salah. Ya, diutamakan kualitas daripada kuantitas. Seperti itu. Jadi kita harus terus berlatih. Sisakan waktu, mohon maaf, luangkan waktu. Ya. Luangkan waktu untuk bisa membaca Al-Quran setiap harinya. Misalkan 1 juz kah, setengah juz, 1/4 juz, 1 lembar atau 1 halaman, silakan. Yang penting ada rutinitas setiap harinya untuk kita bisa membuka Al-Quran. Seperti itu. Yang kelima sekarang. Yang kelima, kita harus bisa sabar dan berdoa. Kenapa harus sabar? Karena ketika kita mempelajari cara membaca suci Al-Quran dengan baik dan benar atau mempelajari ilmu tajwid, tentu akan banyak tantangan. Bahkan kalau dikembalikan dari awal, kita harus sabar dalam niat.
Niat ketika melenceng sedikit, luruskan lagi. Kita harus sabar dalam meluruskan niat. Karena kalau tidak sabar, pasti akan terus tergoda dengan hal-hal yang kemusyrikan, riya dan lain sebagainya. Yang kedua, sabar dalam meluangkan waktu tadi. Dari tengah-tengah kesibukan kita, keseharian kita sabar meluangkan waktu setidaknya 30 menit atau 1 jam setiap hari untuk belajar. Itu perlu kesabaran. Selanjutnya, kita juga sabar untuk berguru. Ketika oleh guru ditugaskan sesuatu, ketika oleh guru disuruh menghafal dan lain sebagainya, dimarahin dan lain sebagainya, tentu kita harus sabar. Berlatih setiap hari juga harus sabar. Karena memang sabar kuncinya. Orang yang sukses itu pasti dia sabar. Karena kalau nggak sabar, yakinlah tidak akan berhasil sama sekali untuk bisa mempelajari ayat suci Al-Quran. Seperti itu ya. Sabar terus dan doa. Kenapa kita berdoa? Ini menjadi sangat penting lagi. Karena kita hanya bisa berikhtiar sesuai yang Allah perintahkan. Adapun hasil, bisa atau tidaknya kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Allah yang menentukan. Allah yang menentukan seperti itu. Karena tidak jadi jaminan kita belajar maksimal, belajar dan sebagainya, ilmu dari sini, dari sana, gurunya ahli dan sebagainya. Tidak jadi jaminan bahwa kita akan bisa membaca Al-Quran kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki. Jadi kita harus tetap meminta kepada Allah kebaikan dari belajar membaca ayat suci Al-Quran. Yang keenam, yang terakhir, yaitu memilih metode belajar. Kenapa memilih metode belajar ini saya tempatkan di nomor 6? Karena memilih metode belajar ini tidak harus ya. Jadi ini hanya sebatas saran yang baik. Kenapa? Bagi orang-orang yang ingin lebih efektif belajarnya, tentunya pilihlah metode. Karena itu memudahkan. Banyak sekali metode-metode dalam mempelajari cara membaca suci Al-Quran. Bisa dicari di internet dan lain sebagainya. Silakan. Dan jika saja tidak memakai metode pun tidak jadi masalah. Ada orang yang mungkin, saya mah nggak perlu pakai metode lah, saya mengaji aja ke guru biasa, ngaji talaki dan lain sebagainya. Itu juga gak apa-apa. Yang penting syaratnya satu, ilmu yang diajarkannya benar dan baik, tidak sampai salah-salah. Nah seperti itu ya. Intinya yang tadi kita ulang dari awal, yang pertama harus meluruskan niat. Ya, harus meluruskan niat. Yang kedua, harus meluangkan waktu. Yang ketiga, harus berguru. Tidak boleh otodidak sendiri. Ya. Karena kalau otodidak sendiri nanti sesat. Karena ilmu itu datangnya dari orang yang paham. Kita sendiri langsung paham gak mungkin. Ya, harus belajar. Yang keempat, kita harus berlatih. Ya. Yang kelima, kita harus sabar dan berdoa. Yang keenam, pilih metode dalam belajar. Seperti itu. Yang terakhir dari saya, ada rumus perubahan dari guru saya, Ki Haji Abdullah Gimnastiar. Kata beliau, ketika kita ingin berubah, salah satunya dalam hal ini, tadinya kita tidak bisa membaca ayat suci Al-Quran, kita ingin berubah supaya kita bisa membaca ayat suci Al-Quran dengan fasih dan benar. Ada 3. Yang pertama, mulai dari diri sendiri. Ya. Harus mulai dari diri sendiri. Jika bisa jangan dulu, mohon maaf, nyuruh-nyuruh orang lain gitu. Ayo belajar. Tapi kita enggak. Ini kurang tepat ya. Karena mulai dulu, baru sepertinya, mohon maaf, baru kita bisa menyuruh kepada orang lain. Nah gitu ya. Yang kedua, mulai dari yang terkecil. Mulai dari belajar huruf-huruf ya. Belajar makhrijul huruf, ini huruf apa, dan lain sebagainya. Jangan langsung pengen belajar menghafal kesananya, pengen langsung jadi imam. Nah, seperti ini kurang tepat. Belajar dari yang terkecil. Dan yang ketiga, mulai dari sekarang. Jangan dinanti-nanti. Karena biasanya kalau dinanti-nanti tidak akan jadi atau tidak akan punya kesempatan. Ya, jadi 3, mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang terkecil, mulai dari sekarang. Mungkin 6 hal itu mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.